Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi meningkat sebesar 1,67%. Dengan total market cap mencapai di 1,69 triliun US dollars, dengan penurunan lagi Bitcoin dominance sebesar 0,56% dan juga penurunan volume sebesar 28,77% ya. Lagi-lagi Bitcoin dominance drop. Kenapa? Karena Bitcoin hari ini hanya meningkat sebesar 0,6% saja dalam 24 jam terakhir. Dia masih stuck di daerah, atau bisa lebih tepatnya masih belum berhasil menembus 44 ribuan. Dan untuk yang lain seperti Ethereum, dia naik sebesar 1,42%. Lalu Solana dia ngepump sebesar 17,97%, yang membuat dia sekarang menjadi, gila nih ya, kripto keempat terbesar di dunia mengalahkan BNB ya. BNB meningkat sebesar 1,46, sisanya mungkin yang signifikan lagi adalah AVAX, dia meningkat sebesar 7,33%. Cardano oke lah, lumayan besar ya, 3,28, dan Polkadot ngepump sebesar 14,92% ya. Jadi kita bisa lihat pada hari ini cukup signifikan, beberapa altcoins yang meningkat sampai beberapa sampai double digit ya, beberapa ya, seperti Solana, lalu Polkadot, dan apalagi ya, itulah dua itu. Oke, selanjutnya kita akan geser ke sini, X ya, dimana kita sekarang sudah aktif di X atau di Twitter. Buat yang belum follow, silahkan follow di @toshicryptoindo. Tentunya di sini kita bisa update lebih cepat ya, dimana bentuk ini bisa analisa, news, dan juga memes. Tentunya berhubungan dengan kripto dan arguably bukan cuma kripto tapi finance in general ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news, dan news ini datang dari US, dimana SEC Chairman Gary Gensler dia mengissue crypto warnings ya dari antisipasi spot Bitcoin ETF approval ya. Nah, jadi dia menyatakan bahwa banyak non compliance di crypto space ya. Ini juga undermine confidence orang yang sudah have been hurt in the markets dan seterusnya ya. Dan dia juga menyatakan bahwa this is the wild west ya. Benar nggak? Ada benarnya ya, kripto kayak ya, kalau lo DeFi gitu ya, proyek-proyek DeFi banyak yang benar-benar ya bukan cuma unregulated ya, dia punya APY yang luar biasa besar dan seterusnya. Nah, tetapi di waktu bersamaan juga bahkan tweet dia di sini tuh langsung keluar konteks ini ya, readers edit konteks di X, menyatakan bahwa kayak Coinbase ya itu sudah berusaha untuk mencari clarity dari SEC, tetapi tidak ada jawaban ya, tidak ada jawaban dari SEC. Jadi lagi-lagi ini sedikit ada benernya kripto itu banyak proyek-proyek yang mungkin bisa dibilang sketchy juga dan ya scammy sometimes ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan orang ini juga memperparah ya. Karena seperti Coinbase dan yang lain-lain juga sudah minta kejelasan compliance, tapi sama dia nggak dikasih ya. Ya ini teori gue ya, menurut gue ya SEC itu ujung-ujungnya ingin membukakan ya ke TradFi lagi. Kayak sekarang kan dengan ada spot ETF dan lain-lain, otomatis dananya ke sana gitu ya. Nah, jadi ya politik menurut gue. Walaupun ada benernya, tapi mostly kenapa kebijakan dari SEC seperti ini menurut gue politik ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin apa sih? Ada dua hal. Yang pertama adalah lu bisa lihat di sini ya. Ini literally peaknya itu bisa ribuan persen. Ini 2000 something dari bottom ke peak ya. Itu berarti sekitar 21x. Berarti 10 juta jadi 210 juta. Ya gila. Nah, tetapi ingat, bukan berarti langsung pump dan nggak pernah koreksi ya. Nah, kita belakangan ini punya recency bias nih, masih berpikir bahwa lihat nih BTC nggak akan koreksi lagi, nggak ada tuh koreksi double digit. Hati-hati ya. Kita lihat faktanya di sini apa? Rally, pump, apa yang terjadi? Koreksi 29%. Pump, koreksi 40%. Koreksi 33%, koreksi 27%, 40%, 39%, minus 19, minus 54, ya, minus 18, minus 22, minus 25, dan seterusnya. Bahkan yang baru-baru pun ya di 2023 itu sudah terjadi minus-minus yang similar.
minus 23%, minus 20%, minus 22%. Jadi ini adalah satu pertanda apa? Jangan sampai panik kalau tiba-tiba kalau sampai BTC itu drop 20%, 30%, bahkan paling ekstrim 50%. Arguably ini untuk 50% karena resesi lah ya. Tapi harus siap dengan possibility itu. Jadi jangan FOMO ya, at some point akan terjadi koreksi. Nah, saat koreksi itu siapkan mental kita untuk akumulasi. Itu pertanyaannya ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA kita untuk Bitcoin. Kita bisa di sini ya, masih dalam posisi yang cukup nanggung. Masih pertarungan antara 44.235 dan 43.258. Arguably ini bahkan belum di retest nih ya. Jadi we'll see ya. PR-nya apa? Yaitu daily close di atas dari 43.258. Itu PR untuk Bitcoin. Jadi jangan sampai tembus ya. Nah, semoga dia bisa bertahan di sini sampai EMA 20 menjemput dan buat lagi rally ke atas. Karena arguably ya, saat kita ngomong di sini, dia daily close di tanggal 22 dan tanggal 23 itu masih di bawah dari di sini. Berarti arguably masih bisa dihitung sebagai suatu lower high. Gitu ya. Jadi ini still not out of the woods begitu secara TA-nya ya, masih belum aman bener ya. Paling aman tuh kalau dia udah rally lagi ke atas. Itu secara struktur udah doing bullish. Sekarang masih setengah-setengah lah gitu ya. Nah, selanjutnya untuk di weekly. Untuk di weekly ini kalau kita ngomongin scenario yang lebih bearish ya. Andaikan nih ya ternyata dia drop gitu, kayak kayak yang gua bahas tadi di sini nih ya. Misalkan dia di sini nih dia drop 20%, 30%, mungkin 40%. Nah, kalau dia drop sampai 40% aja coba kita hitung ya. Dari posisi ini 40% itu bisa dalam banget sebenarnya rasanya ya. Ya anggap nggak usah 40 deh, kita anggap 20%-an aja. Nah, 20%-an itu pas jatuh ke bull support band gitu di daerah sini nih. Nah, harapan gua kalau sampai dia drop ke bull support band itu dia bisa ketahan ya. Dia bisa ketahan dan mantul. Kalau bisa mantul itu secara statistik 90% lebih itu Bitcoin akan lanjut membuat apa? Kalau dia mantul higher high ya. Nah, jadi itu kurang lebih PR untuk Bitcoin di weekly-nya kalau sampai bearish scenario gitu ya. Nah, untuk indeks dolar kita tentunya masih belum buka ya, masih market close. Ini hari Minggu, besok akan buka. Nah, harapan gue apa? Harapan gue adalah saat dia buka mungkin dia retest, itu normal lah ya. Dia retest ke 101,98, retest 2 lagi. Nah, dia reject sehingga dia mulai retest ke 101,027. Jadi itu harapan gue untuk indeks dolar in general ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang pengen misalkan ya pair favorit lo dibahas nih, misalkan bang lo belum bahas nih udah lama, misalkan Matic, Solana atau apa, buat yang cukup banyak komen di bawah, gua akan pertimbangkan untuk masukkan ke sini ya. Jadi sekali lagi buat lo yang tertarik untuk pair baru ya silakan tinggal komen di bawah. Apabila banyak yang tertarik, gua akan coba ganti dari salah satu pair di sini ya. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini, BingX sedang ada Christmas Carnival. Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US dollars. Artinya sekitar 15 miliar rupiah ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya Natal, Christmas ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini ya, di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalau yang buka di sini akan bentuknya jadi ya kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya. Sekali lagi ini eventnya bisa mencapai 1 juta US dollar secara hadiah. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ya tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya.
yang unwrap box supaya bisa mendapatkan ekstra hadiah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Dan kita masuk ke Bitcoin seperti biasa ya. Yang pertama, untuk buy limit pertama itu di angka 43.258. Sekarang gue udah hitungnya confluence dengan EMA20 karena sudah terlalu dekat ya. Buy limit kedua di angka 41.204 dan buy limit ketiga di MA50 di angka 39.578 ya. Nah, untuk posisi futuresnya, posisi short kita kemarin masih kita bisa pegang ya. Nah, target TP posisi short kita masih sama yaitu di angka 43.258. Sementara untuk posisi long tinggal kita balik logikanya saja. Retest 1, retest 2 di 43.258, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 44.235. Dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum sayangnya buy limit pertama gagal dipertahankan. Jadi untuk sekarang buy limit yang tersisa untuk Ethereum adalah di buy limit kedua di MA20 tepatnya di angka 2268 dan buy limit ketiga di angka 2232 yaitu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini setelah dia tembus dan daily close di bawah dari 2317 sudah terjadi retest pertama nih sebagai resisten. Kita lihat besok pagi jam 7 ya. Apabila daily close dari Ethereum itu di bawah dari 2317, kita bisa limit posisi short. Apabila dia terjadi retest kedua, nah kita otomatis kebuka posisi short dengan target TP di MA20. Sementara untuk posisi long tinggal kita balik logikanya saja. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 2317. Dan kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot gila ya, kita bisa di sini kemarin ngepump sebesar ya rally lah masuknya ya. Rally sebesar 4,84% dan hari ini ngepump sebesar 6,74%. Berarti kalau ditambahin sekitar 10%-an ya. Buy limit pertama masih sama ya karena hari ini belum dihitung reclaim ya karena kemarin masih ke reject di sini. Jadi buy limit pertama itu masih di $7 lebih 63 sen. Buy limit kedua di $7 lebih 33 sen. Dan confluence dengan MA20 lah sekarang sudah dekat ya. Buy limit ketiga di $6 lebih 69 sen ya. Buat lo yang akumulasi kemarin di buy limit pertama, wah pasti senyum-senyum sendiri ya. Dia sudah akumulasinya itu berarti total profit sebesar 16,6% hanya dalam sehari saja ya. Asik banget. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini ini jujurnya lagi-lagi dalam posisi yang sedikit aneh. Karena kemarin retest daily close di sini tetapi opennya loncat begitu. Jadi kita tunggu hari ini daily close seperti apa ya. Kalau sampai ternyata daily close di atas dari $8 lebih 44 sen berarti ada possibility buka posisi long ya. Tapi kalau jebol lagi ke bawah berarti setupnya kembali seperti ini ya. Kalau di bawah retest 1, retest 2 di $8 lebih 44 sen gitu ya. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini dia nyaris retest ke 59 ya. Jadi untuk posisi spotnya buy limitnya masih sama, buy limit pertama di 59 sen, buy limit kedua di MA20 di 57 sen, dan buy limit ketiga di 54 sen ya. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 64, di 60, ya benar ya di 64 lah kalau kita bulatkan ya. Di 64 sen kita bisa buka posisi short dengan target TP di 59 sen. Sementara untuk posisi long tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 59 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 64 sen. Dan selanjutnya kita geser ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat di sini dia terjadi reclaim struktur baru ya. Struktur baru ini baru terreclaim jadi $46 lebih 97 sen. Jadi buy limit pertama kita ya, buy limit kedua di $40 lebih 77 sen dan buy limit ketiga MA20 atau di 38,10 sen. Ya itu untuk posisi spot di AVAX. Untuk posisi futuresnya ini dalam kondisi yang nanggung ya. Kemarin ini kan struktur baru ya. Struktur baru belum juga ada posisi short sih sebenarnya ya karena lagi-lagi baru terbentuk tanggal 21 dan tanggal 22. Ternyata langsung tembus. Nah, udah langsung tembus kayak gini, kalau ternyata hari ini retest pertama nih, besok pagi jam 7 pagi daily close di atas dari 46,97, nah kita bisa limit posisi long di sini ya. Kalau kebuka, nah target TP kita sekarang masih cukup jauh di 56,68. Coba kita cari ada yang lebih dekat nggak ya, yang lebih konservatif deh.
Dan ternyata jawabannya mungkin tidak ya, karena kemarin di sini memang langsung jebol. Jadi ya kita tinggal lihat aja ya, dia berhasil lanjut ke atas atau enggak. Ya mungkin by that time di tengah-tengah ada berita penting dari US, mungkin bisa ya TP sebelum kena target di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Seperti biasa gue ingatkan, jangan over leverage, jangan pakai uang panas, dan dan kita harus berpikir jangka panjang ya, karena kalau kita berpikir jangka pendek seringkali malah jadi boncos. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.